Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas konsep dan jenis metode ilmiah. Bagian dari kuliah filsafat ilmu lanjutan dengan dosen pengampu Prof. Endri Boriswati dan Dr. Suryadi. Ilmu sebagai pengetahuan. Untuk dapat menguasai pelaksanaan penelitian, perlu diketahui tentang dasar-dasar yang lebih mendasar menyangkut tinjauan secara filsafati dan metodologis. Secara filsafati berkenaan dengan filsafat ilmu, sedangkan secara metodologis berkenaan dengan metode dan teknik penelitian. Fakta mempunyai peranan dalam pijakan formulasi dan penjelasan teori sebagai berikut. Fakta memulai teori, di mana teori berpijak pada satu atau dua fakta hasil penemuan, discovery, kadang-kadang dari fakta hasil penemuan yang tidak disengaja, secara kebetulan atau serendipity pattern. Misalnya penemuan cendawan penicillum yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri penicillin, dan sebagainya. Fakta menolak dan mereformasi teori yang telah ada. Bila ada fakta yang belum terjelaskan oleh teori, kita dapat menolak ataupun mereformasi teori itu sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan fakta tersebut. Fact redefine and clarify theory. Fakta dapat mendefinisikan kembali atau memperjelas definisi yang ada dalam teori. Selanjutnya, metode ilmiah. Kedudukan metode penelitian dalam metode ilmiah dapat dikatakan hanya sebagian dari langkah-langkah sistematis dalam memperoleh ilmu. Sebab metode penelitian baru merupakan prosedur sistematis dari bekerjanya pikiran atau logik yang hanya menghasilkan kesimpulan dan ketetapan rasional saja. Metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Garis besar langkah-langkah sistematis keilmuan adalah: pertama, mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, menyusun kerangka pikiran atau logical construct. Selanjutnya, merumuskan hipotesis atau jawaban rasional terhadap masalah. Lalu yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Dan terakhir, yang keenam, menyimpulkan. 3 langkah pertama merupakan metode penelitian, sedangkan langkah-langkah selanjutnya bersifat teknis penelitian. Cara paling sederhana untuk menemukan pertanyaan penelitian atau research question adalah melalui data sekunder. Wujudnya berupa beberapa kemungkinan, misalnya yang pertama, melihat suatu proses dari perwujudan teori. Yang kedua, melihat linkage dari proposisi suatu teori, kemudian bermaksud memperbaikinya. Yang ketiga, merisaukan keberlakuan suatu dalil atau model di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Yang keempat, melihat tingkat informatif value dari suatu teori yang telah ada, kemudian bermaksud meningkatkannya. Yang kelima, segala sesuatu tidak dapat dijelaskan dengan teori yang telah ada atau belum dapat dijelaskan secara sempurna. Menyusun kerangka pemikiran, yaitu mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka yang logis atau menurut logical construct. Hal ini tidak lain dari memperkarakan masalah yang diteliti atau diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan, serta menunjukkan perspektif terhadap masalah itu. Cara berpikir atau nalar ke arah memperoleh jawaban terhadap masalah yang diidentifikasi ialah dengan penalaran deduktif. Cara penalaran deduktif adalah cara penalaran yang berangkat dari hal yang umum atau general terhadap hal-hal yang khusus atau spesifik. Hal yang umum adalah teori, dalil, atau hukum. Hal yang khusus adalah masalah yang diidentifikasi. Merumuskan hipotesis, bahwa hipotesis adalah kesimpulan yang diperoleh dari penyusunan kerangka pikiran, berupa proposisi deduksi. Merumuskan berarti membentuk proposisi yang sesuai dengan kemungkinan
serta tingkat kebenarannya. Bentuk-bentuk proposisi menurut tingkat keratan hubungannya atau linkage, serta informasinya atau informative value. Kalimat proposisi mengandung 3 komponen. Antecedent dan konsekuen yang merupakan bagian dari kalimat proposisi, dan yang terakhir dependensi, hubungan antar proposisi. Beberapa syarat logika yang harus terkandung dalam hipotesis antara lain. Yang pertama, dapat menjelaskan kenyataan yang menjadi masalah dan dasar hipotesis. Yang kedua, mengandung sesuatu yang mungkin. Yang ketiga, dapat mencari hubungan kausal dengan argumentasi yang tepat. Yang keempat, dapat diuji baik kebenaran maupun kesalahannya. Macam-macam hipotesis yang sering dijumpai. Yang pertama, hipotesis deskriptif, hipotesis lukisan, diantaranya peristiwa-peristiwa atau variabel-variabel yang terjadi. Yang kedua, hipotesis argumentasi, hipotesis penjelasan, menunjukkan dugaan sementara tentang mengapa atau why, benda-benda, peristiwa, atau variabel-variabel itu terjadi. Yang ketiga, hipotesis kerja, merupakan hipotesis yang meramalkan atau menjelaskan akibat-akibat dari suatu variabel yang menjadi penyebabnya. Yang keempat, hipotesis nol atau hipotesis statistik, bertujuan memeriksa ketidakbenaran sebuah dalil atau teori yang selanjutnya akan ditolak melalui bukti-bukti yang sah. Menguji hipotesis adalah membandingkan atau menyesuaikan matching segala yang terkandung dalam hipotesis dengan data empirik. Perbandingan atau penyesuaian itu pada umumnya didasarkan pada pemikiran yang beranggap bahwa di alam ini suatu peristiwa mungkin tidak terjadi secara tersendiri. Menurut John Stuart Mills, yang paling sederhana untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu akibat ialah dengan membandingkan beberapa peristiwa dalam suatu fenomena. Oleh karena itu, dia mengajukan 3 macam metode: method of agreement, method of difference, dan method of concomitant variation. Method of agreement yaitu jika dalam 2 atau lebih peristiwa pada suatu fenomena timbul satu dan hanya satu kondisi yang terjadi, maka kondisi itu dapat disimpulkan sebagai penyebab dari terjadinya fenomena itu. Method of difference, yakni di dalam 2 peristiwa terdapat perbedaan dalam rangkaiannya atau unsurnya dan fenomena yang terjadi. Dan terakhir, method of concomitant variation, yakni jika diketahui adanya faktor-faktor tertentu dalam peristiwa yang menimbulkan bagian-bagian tertentu suatu fenomena, maka bagian-bagian lain dari fenomena itu adalah akibat dari faktor-faktor selebihnya yang terdapat dalam peristiwa itu. Membahas dan menyimpulkan dalam membahas sudah termasuk pekerjaan interpretasi terhadap hal-hal yang ditemukan dalam penelitian. Dalam interpretasi, pikiran kita diarahkan pada 2 titik pandang. Yang pertama, kerangka pikiran atau logical construct yang telah disusun, bahkan ini harus merupakan frame of work pembahasan penelitian. Yang kedua, pandangan diarahkan ke depan, yaitu mengaitkan kepada variabel-variabel dari topik aktual. Apakah penelitian-penelitian tanpa hipotesis itu tidak ilmiah? Tidak demikian dari perkaranya. Dapat diperhatikan ada 3 tingkatan penelitian untuk sampai kepada perwujudan ilmu atau teori. Yang pertama, penelitian dalam upaya mencari masalah atau menjaki masalah. Yang kedua, penelitian dalam upaya mengembangkan masalah. Yang ketiga, penelitian dalam upaya menguji jawabkan terhadap masalah. Dari ketiga penelitian menurut tingkatannya itu dapat dikaji metode-metode yang didasarkan pada tujuan dan objek-objeknya, yaitu ada yang bertujuan mempelajari, mendeskripsi, mendeteksi, dan ada pula yang menyelidiki hubungan kausalitas. Studi kasus atau penelitian kasus bertujuan mempelajari secara mendalam mengenai keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungan dari suatu unit sosial, seperti individu, kelembagaan, komunitas, ataupun masyarakat. Variabel kehidupan secara sosial secara lengkap menurut sistemnya dipelajari secara mendalam hanya pada satu unit sosial. Penelitian deskriptif
bertujuan membuat pencanderaan atau lukisan atau deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual, dan teliti. Penelitian korelasional atau correlation research bertujuan untuk mendeteksi atau mengungkap sampai sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan atau berkorelasi dengan variasi-variasi pada faktor yang lain, yang didasarkan pada koefisien korelasi. Penelitian kausalitas atau causality research bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena. Explanatory survey atau penyelidikan kausalitas dengan cara mendasarkan pada pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebabnya melalui data tertentu. Atau experiment research, penyidikan dengan cara mengenakan faktor penyebab atau treatment kepada kelompok eksperimental, kemudian dikaji akibat yang terjadi untuk meyakinkan bahwa yang terjadi itu benar-benar sebagai akibat dari perlakuan, biasanya dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Lalu penelitian tindakan atau action research bertujuan untuk menerapkan ide-ide atau penemuan-penemuan ataupun keterampilan-keterampilan baru dalam rangka memecahkan masalah dalam suatu lapangan kerja atau dunia aktual lainnya. Penelitiannya ditujukan untuk mencari atau mengkaji faktor-faktor yang mungkin menghambat atau memperlancar tindakan itu. Penelitian sejarah atau historical research yang bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, mensintesis, dan memverifikasi bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Terima kasih, demikian paparan dari saya. Selamat jalankan aktivitas.